Maka saya mengatakan dari sisi hukum tata negara nggak jelas posisinya dia di belakang situ. Tapi Dasko sejak 2019 kenal dekat. Tidak hanya pada Jokowi, Prabowo, tapi juga konon kepada intelijen juga. Jangan-jangan Dasko disiapkan sebagai ketua DPR. Kok bisa begitu? Begini skenarionya. Siapa tahu Fufu Fafa kemudian di-impeach, digantikan Puan Maharani, kemudian rekonsiliasi Gerindra dan PDIP. PDIP resmi masuk kabinet, akan ada menteri-menteri lainnya. Kemudian sebagai barternya Dasko yang menjadi ketua DPR. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, jadi sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yang barangkali menjadi pertanyaan saya, bisa jadi pertanyaan yang lainnya juga, yaitu soal Sufmi Dasko Ahmad. Kalau kita lihat sobat daerah sekalian ya, di mana acara Prabowo, di situ ada Dasko. Dasko yang mendampingi Prabowo. Ya, ketika memanggil menteri, dia yang memberikan keterangan pada pers. Ketika mengumumkan, dia yang mendampingi di belakang. Nah ini menarik sesungguhnya karena saya mau melihatnya dari sisi ketatanegaraan dan dari sisi politik. Kalau ketatanegaraan menjawabnya relatif lebih mudah ya, karena jauh lebih pasti ya. Tapi kalau dari sisi gosip-gosip politiknya, ini memang kadang-kadang spekulasi tapi harus dicari hal yang rasional ya. Jadi dari sisi ketatanegaraan ya kita bingung sebenarnya. Kenapa ada Dasko di belakang Prabowo dalam ketika mengumumkan kabinet, termasuk ketika pelantikan juga. Coba nanti di spill ya sebelah kanannya ada gambar-gambar Dasko ketika dia pengumuman ini kan bisa kan pakai video ya, video di sampingnya, pengumuman menteri dan kemudian juga pelantikan menteri di belakangnya. Kalau yang di belakangnya Fufu Fafa ya wajar karena dia wakil presiden. Tapi kalau yang di belakangnya Dasko, dalam kapasitas apa Dasko ada di sana? Ya, jabatan dia yang formal adalah ketua harian Gerindra. Oke. Yang kedua adalah wakil ketua DPR. Yang ketiga adalah tim sinkronisasi peralihan pemerintahan dari Prabowo ke Jokowi. Ya, dari Jokowi ke Prabowo. A very powerful person, sangat powerful. Tapi the question is, kenapa dia tidak menjabat posisi yang strategis ya, tetap sebagai wakil ketua DPR. Saya tahu sebagai wakil ketua DPR dia tetap akan bisa berkuasa kemana-mana. Karena Dasko lah yang kemudian selama ini seolah-olah menjadi perekat antara Jokowi dan Prabowo yang incoming ya kan. Dia juga yang kemudian bicara mengenai Kim Plus dan lain sebagainya. Jadi selama ini bisa dibilang dialah ada istilah apa ya? Istilah yang saya dengarkan dari wartawan atau presenter CNN soal Dasko gitu ya. Pokoknya apalah ya, Adidas apa ya. Oke. Tetapi yang menjadi masalah adalah kok dia nggak ada perjabatan apa-apa ya. Itu kan menarik. Tapi coba kita bicara tata negaranya dulu lah ya. Tata negaranya dulu begini, kalau tata negaranya sobat daerah sekalian, apa kapasitas Dasko itu ketika dia berdiri di belakang Prabowo? Karena semuanya nggak masuk. Kalau sebagai ketua harian Gerindra nggak boleh, karena itu adalah
acara kenegaraan, terutama ketika pelantikan. Kalau memang mengundang ketua-ketua partai yang lain, ya tidak boleh juga di belakang itu secara protokoler. Ya harusnya di depan. Yang berhak di belakang itu ya di samping lah ya, kurang lebih ya. Di samping sedikit, tidak di belakang banget tuh, di samping tapi agak di belakang karena memang kami beri mungkin kan nama sejajar kan. ini Jadi samping Kabinet kiri kanannya Merah kan Fufu Putih. Fafa dan Dasko. Harusnya ya. Nah, ini kan saya kelihatan nih. ingin Ya, umumkan ada Dasko, kemudian ada Gibran. Saya lupa namanya sampai selalu bilang Fufu Fafa ya. Ini kan aneh ya, dalam kapasitas apa? Dan panggung atau podium yang digunakan itu ya panggung atau podium kepresidenan sudah resmi, sudah jadi presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024. Kalau kedudukannya sebagai wakil ketua DPR nggak bisa duduk di situ. Dan lagian kenapa ketua DPR-nya tidak diundang? Kalau kedudukannya sebagai ketua harian Gerindra nggak bisa juga karena ini bukan acara Gerindra. Walaupun Gerindra adalah partai yang dipimpin Prabowo Subianto, jangan lupa yang memenangkan Prabowo Subianto itu tidak hanya Gerindra, tapi Gerindra dicalonkan oleh Prabowo dicalonkan oleh tidak hanya Gerindra, tapi Gerindra, kemudian Golkar, kemudian PAN, kemudian Demokrat. 4 partai ini yang mendukung. Kalau tidak ada partai lain, Gerindra nggak cukup kursinya. Jadi kalau mau ya semuanya, tapi lucu juga, ya kan? Kalau dia sebagai tim sinkronisasi sudah selesai kerjanya begitu Prabowo dilantik. Jadi dari sisi ketatanegaraan benar-benar protokolnya dilewati ya. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh dia berdiri di situ. Dan jangan lupa wakil ketua DPR itu ya tidak lebih tinggi dari menteri koordinator jabatannya. Karena wakil ketua DPR itu kan jabatan majemuk. Kalau ketua DPR oke lah ya masih ada penghormatannya. Tapi kan kalau kita bicara wakil ketua DPR tuh sudah sangat jauh sekali, ya kan? Lihat aja plat nomornya, RI-nya aja udah beda sekali kan. Setelah para menteri baru RI-nya wakil ketua DPR kan begitu. Maka saya mengatakan dari sisi hukum tata negara nggak jelas posisinya dia di belakang situ, ya. Kecuali dia diangkat duluan sebagai Mensesnek, boleh dia mendampingi. Kan isunya dia akan diangkat sebagai Mensesnek, tapi belakangan tidak dia Mensesneknya. Tidak juga yang Muzani yang menjadi ketua MPR-nya. Akhirnya orang lain yang saya juga nggak terlalu kenal juga ya siapa namanya Mensesneknya. Jadi pokoknya nggak terkenal, saya belum tahu wajah Mensesneknya. Nah, tapi dia orang penting pastinya kan, orang yang berpengaruh. Bahkan ketika acara misalnya Gerindra, Fufu Fafa saja jauh dia, di belakang atau di mana dia ya. Sementara Sumi Dasko Ahmad duduknya di samping Prabowo Subianto. Padahal harusnya kan yang di depan itu cukup ketua dan sekjen saja. Ketua harian tidak perlu harusnya. Karena itulah 2 orang yang paling penting. Tapi dia duduk di depan juga. Jadi berpengaruh banget nih orang ini sesungguhnya ya. Dan soal kuatnya Dasko ini kan sudah menjadi isu yang lama. Bahkan dia sudah kuat sejak 5 tahun yang lalu. Paling tidak dia mengalahkan Fadlizon. Ingat ya, Fadlizon adalah orang yang pertama kali dekat dengan Prabowo Subianto kan begitu. Makanya ketika dia terpilih sebagai anggota DPR untuk pertama kalinya kalau tidak salah. Karena kalau tidak salah percobaan pertama dia mewakili Sumatera Barat. Saya ingat tuh ada Bantang Terandam itu. Dia gagal kan. Jadi untuk pertama kalinya Gerindra mengikuti pemilu kan 2009. Nah, pertama kali mengikuti pemilu 2009 tapi gagal mengantarkan Fadlizon. Nah, Fadlizon baru terpilih pada 2014. 2014 dia terpilih langsung menjadi wakil ketua DPR untuk menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang dekat dengan Prabowo Subianto kan begitu. Tetapi 2019 sama-sama terpilih, Dasko ada, Fadlizon ada. Dasko yang sudah menjadi wakil ketua DPR. Jadi faksinya Fadlizon itu faksi yang kalah. Faksi Fadlizon dan dulu juga Fahri Hamzah adalah faksi yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ketika 2014 sampai 2019. Tapi 2019-2024 Fadlizon tersingkir di dalam orbit kan begitu. Yang menonjol adalah Dasko dan Fadlizon menjadi pengkritik awal-awal.
tapi ujung-ujungnya nggak terdengar lagi kan begitu. Fahri Hamzah yang partner Fadlizon sebagai wakil ketua DPR kritis pada saat itu kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi pada periode kedua ketika tidak terpilih lagi ya tipis-tipis saja bahkan melipir kepada Jokowi. Nah tapi Dasko sejak 2019 dikenal dekat. Tidak hanya pada Jokowi, Prabowo tapi juga konon kepada intelijen juga. Itu isu yang beredar kan sudah menjadi rahasia umum. Jadi nggak apa-apa dong kita menganalisisnya. Jadi ini orang kuat yang bisa merekatkan, menyatukan atau menjadi bridging antara Jokowi dan Prabowo dan mungkin juga badan intelijen di Pejaten sana. Sehingga dia memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa walaupun kedudukan formalnya hanya sebagai seorang wakil ketua DPR. Nah, tetapi ketika dia tidak dipilih menjadi